Nama saya Reza Ekaristi Mariano Jami, NIM 71 2018 002. Dalam kelas teologi dan komunikasi, saya tertarik dengan teori komunikasi dari Jürgen Habermas. Jürgen Habermas mengemukakan mengenai teori komunikasi, yaitu demokrasi deliberatif dan juga interaksi komunikatif. Tentu saja teori ini tidak lahir begitu saja. Terdapat dua teori komunikasi sebelum Jürgen Habermas ini, yaitu yang pertama demokrasi liberal dan juga demokrasi republikan. Demokrasi liberal sangat menekankan mengenai kebebasan setiap individu. Setiap individu memiliki kebebasan dan hal itu sangat dijunjung tinggi. Tetapi teori ini terdapat kelemahannya, yaitu jikalau kebebasan ini digunakan dengan sewenang-wenang, maka akan menciptakan suatu kebebasan yang brutal. Yang berikutnya ada demokrasi republikan, di mana demokrasi ini sangat menjunjung tinggi suatu komunitas. Tetapi kelemahan dari demokrasi ini yaitu masyarakat akan mengalami ketergantungan satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu, menurut Jürgen Habermas, demokrasi ini perlu didekonstruksi dan juga ditransformasi. Maka Jürgen Habermas mengemukakan suatu teori, yaitu demokrasi deliberatif, yang adalah masyarakat saling berinteraksi yang menciptakan adanya interaksi komunikatif, di mana masyarakat satu dengan yang lainnya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau musyawarah, tanpa lepas dari melihat hak dan juga kebebasan setiap individu, juga kesatuan bangsa dan negara. Nah, menurut Jürgen Habermas, dalam demokrasi deliberatifnya ini, masyarakat harus sadar akan posisinya di ruang publik. Artinya di ruang publik artinya bahwa setiap individu pasti bertemu dengan individu yang lainnya, begitu juga dengan suatu komunitas pasti bertemu dengan komunitas yang lainnya. Nah, dalam ruang publik ini seharusnya masyarakat sadar bahwa ruang publik menjadi suatu sarana atau media untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain secara timbal balik. Ada hubungan timbal balik di dalam. Hubungan timbal balik ini dengan maksud dan juga dijalankan tentunya dengan bebas dan juga bertanggung jawab. Artinya adalah jikalau ada argumentasi atau diskusi dapat dilakukan dengan bebas, tetapi harus bertanggung jawab dengan melihat keputusan-keputusan yang diambil harus musyawarah dan mufakat. Nah, apa yang berubah atau apa yang saya dapatkan melalui mata kuliah ini, yaitu pola pikir saya mengenai diskusi atau berkomunikasi dengan orang lain harus lebih terbuka. Yang dulunya saya berkomunikasi dengan tertutup, sekarang lebih terbuka. Contohnya saya berdiskusi dengan teman saya yang berbeda agama. Kalau dulu mungkin saya lebih cenderung kepada membeda-bedakan satu agama dengan agama yang lainnya, bahkan sampai pada titik saya menjelek-jelekan agama yang di luar agama yang saya anut. Tetapi setelah belajar mengenai komunikasi yang intersubjektif, artinya kita berkomunikasi tanpa melihat suatu individu atau subjek-subjek, tetapi kita juga memperhatikan individu di luar diri kita. Nah, hal ini menurut saya baik, karena dengan diskusi yang memperhatikan individu-individu di luar diri saya dapat mengerti
dan dapat memahami agama yang di luar agama saya, entah ajaran-ajarannya atau dalam tingkah laku teman saya yang berbeda agama dari agama saya. Kita dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya tanpa adanya menjelek-jelekan suatu ajaran agama atau agama yang berbeda dari agama kita. Saling dukung, adanya diskusi, juga diskusi yang terbuka, juga adanya pertukaran intelektual antara saya dan juga teman saya. Kita juga saling memahami antar agama saya dengan agama teman saya. Akhirnya tindakan-tindakan seperti menjelek-jelekan satu dengan yang lain, membeda-bedakan agama yang satu dengan yang lain itu menjadi berkurang. Dampak baik dari hal ini bahwa terciptanya adanya toleransi antar saya dan juga teman saya yang berbeda agamanya. Kita lebih saling menghargai, lebih saling terbuka satu dengan yang lain tanpa menjatuhkan dan juga membeda-bedakan agama. Sekian, terima kasih.